Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang kembali di channel Al Faruq. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedang sakit disembuhkan dan yang sedang terlilit hutang atau cicilan segera dilunaskan. Sahabat Al Faruq, sebagai seorang yang beriman, sudah selayaknya kita berusaha menyempurnakan iman kita, yaitu dengan berpikir tentang ayat-ayat Allah maupun dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan yang harus betul-betul diingat bahwa tujuan hidup itu hanya untuk beribadah atau menghamba kepada Allah sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis. Tetapi untuk saat ini ada yang namanya salah kaprah dalam menafsirkan kalimat ini. Ketika seseorang pada titik semangat yang lebih dalam ibadah, terkadang ada yang berpendapat atau berbisik di hati nurani bahwasanya salah satu yang mengganggu dalam ibadah adalah bekerja. Lalu karena dengan semangatnya yang lebih itu berkeinginan untuk tidak kerja dan hanya ingin melulu beribadah. Sahabat Al Faruq, kalau ada yang merasa seperti ini, hati-hati. Karena keinginan yang seperti ini termasuk keinginan nafsu yang tersembunyi atau nafsu yang samar. Jangan karena kita baru habis hijrah, lagi semangatnya beribadah jadi tidak kerja. Saya mau duha ajalah. Saya mau tadarus sajalah. Sehingga menelantarkan anak dan istri. Ini adalah suatu keadaan di mana terlihat sangat baik namun sebenarnya keliru. Namun untuk hal ini pun perlu digarisbawahi. Hal seperti ini berlaku untuk orang-orang awam seperti kita. Lain ceritanya kalau seperti para wali Allah atau para kekasih Allah. Kalau orang awam seperti kita masih tetap butuh bekerja tanpa meninggalkan perintah agama. Itu yang terpenting, sebab nanti ada ciri-ciri orang yang masuk kategori ini atau kategori seperti wali Allah yang tanpa bekerja mereka kecukupan atau kekurangan, mereka tidak sedikit pun kehilangan imannya. Sahabat Al Faruq, dimanapun berada, bukankah kewajiban seorang hamba itu menaati kepada apa yang telah dipilihkan oleh majikannya? Apalagi kalau majikannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui tentang apa-apa yang terbaik bagi hambanya. Sahabat Al Faruq, adapun tanda-tanda bahwa Allah menempatkan seseorang dalam golongan orang yang harus bekerja, yaitu apabila kita dalam bekerja terasa ringan melaksanakan ibadah. Jadi kerja kita itu tidak menghambat untuk ibadah. Kita dimudahkan untuk ibadah. Nah, salah satu ciri ini adalah berarti kita masih harus bekerja dan beribadah. Dan yang kedua, ciri yang kedua adalah yang seperti para waliullah. Dia tidak bekerja, sudah meninggalkan dunia, sudah zuhud. Kemudian ketika terjadi kekurangan, tidak sedikit pun goyah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita coba rasakan masing-masing dalam diri kita, apakah kita termasuk golongan pertama, yaitu golongan orang yang harus bekerja tanpa meninggalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita golongan yang kedua yang seperti para wali Allah yang tanpa bekerja pun kita sudah tercukupi. Namun bisakah kita ketika kita kekurangan, ketika kita ada masalah, iman kita tidak kurang sedikit pun? Nah, ini adalah sebagai bahan muhasabah diri kita. Kemudian ada suatu cerita, ada suatu kisah, yaitu Syekh Ibnu Athaillah berkata, "Aku datang kepada guruku Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Aku merasa bahwa untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali dengan sibuk pada ilmu lahiriah dan bergaul dengan sesama manusia agak jauh dan tidak mungkin. Tiba-tiba sebelum aku sempat bertanya, guruku bercerita, ada seorang ahli di bidang ilmu lahiriah. Ketika ia dapat merasakan sedikit dalam perjalanan ini,
Ia datang kepadaku sambil berkata, "Aku akan meninggalkan kebiasaanku untuk mengikuti perjalananmu." Lantas, aku menjawab, "Bukan, itu yang kamu harus lakukan. Tetapi tetaplah dalam kedudukanmu, sedang apa yang akan diberikan Allah kepadamu pasti akan sampai." Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like, komen, dan subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.